Syukur pada Tuhan, saudara sekalian, kita kembali bertemu untuk bersama merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini bagian teks kita terambil dari Matius 23, dan ketika saya merenungkannya, saya teringat kepada sebuah band metal, Metallica. Sesuai kalau kita mendengar kata metal, mungkin rambut itu bisa berdiri atau mungkin membuat sesuatu yang pekat telinga. Tetapi band metal ini digemari oleh Presiden Joko Widodo, katanya memberikan semangat. Yang saya catat dari band ini adalah mereka seringkali menyuarakan kritik sosial kehidupan keagamawian dalam konteks hidup mereka, yaitu Amerika dan juga mungkin tersebar ke seluruh dunia. Salah satu lagu misalnya Holier Than Thou, lebih suci daripada Allah. Thou ini istilah yang sangat dekat dengan orang Kristen, artinya mereka menunjuk langsung kepada kehidupan orang Kristen. Lebih suci dari Allah. Atau struggle within. Struggle within artinya pergumulan di dalam. Apa yang menyebabkan pergumulan di dalam? Hypocrite, kemunafikan. Mereka mengkritik kehidupan orang-orang yang munafik, pemimpin-pemimpin yang munafik, yang menunjukkan sesuatu yang sepertinya terlihat baik di luar. Tetapi mereka orang-orang yang sebenarnya hidupnya tidak seperti demikian. Dan Yesus kalian berbicara tentang kemunafikan. Kristus juga memberikan kritik yang sangat keras, khususnya kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama di zaman itu. Dan ini dicatat di dalam Matius 23. Dikatakan di sana, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menduduki kursi Musa. Yaitu mereka ingin dianggap sebagai pemimpin daripada bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Mereka ingin mendapatkan penghormatan, mereka ingin mendapatkan fasilitas, otoritas, penghormatan. Dan mereka melupakan bahwa kursi kepemimpinan adalah mereka harusnya melayani, menunjukkan di dalam keteladanan hidup mereka. Tapi mereka justru membebani orang-orang dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang mereka sendiri tidak lakukan. Mereka hanya menuntut orang lain melakukan, tetapi mereka tidak melakukan. Mereka tidak berintegritas. Mereka memakai aksesoris yang kelihatannya sangat suci, tetapi di dalamnya, seperti Yesus katakan, celakalah kamu. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya tulang belulang yang busuk. Artinya, kehidupan yang mereka tampilkan di luar berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Dan mereka bermasalah dengan integritas kehidupan mereka. Sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang menurut banyak orang adalah ahli agama, yang harusnya menunjukkan kehidupan yang menyatu antara kehidupan agama yang di luar dan juga di dalam. Apa yang mereka pelajari, Taurat, kitab suci, tidak terwujud nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menuntut orang lain melakukan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ini satu kondisi yang menyedihkan. Yesus mengkritik ini dengan sangat keras.
Lalu apa hubungannya dengan kita, saudara sekalian? Kehidupan agama kita seringkali juga menjadi sorotan. Kita harusnya menjadi saksi. Di gereja kita terlihat baik, gereja kita terlihat kudus, suci. Tapi apakah itu juga terlihat di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di dalam interaksi sosial kita dengan sesama kita? Saya sebagai seorang pemimpin agama, apakah saya juga menunjukkan satu kata, satu antara perbuatan dengan apa yang saya ajarkan? Ini menjadi PR besar juga bagi banyak pemimpin agama. Membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa menjalani apa yang kita ajarkan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan banyak tantangan. Kalau kita hari ini juga sedang memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78, kita melihat Indonesia akan menyongsong satu momen penting, yaitu pemilu. Kita juga harusnya menentukan bahwa pemimpin yang akan kita tentukan, akan kita pilih nanti adalah pemimpin yang satu antara kata dan perbuatan, yang memiliki rekam jejak, ingin membangun bangsa dan negara dengan sungguh-sungguh. Dan apalagi hari ini kita melihat kehidupan keagamaan yang hanya menunjukkan sisi luar. Mari kita berbenah diri, mari kita menunjukkannya di dalam kehidupan beragama kita. Kehidupan beragama yang bukan hanya mementingkan sisi-sisi luar, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang terlihat baik, tetapi justru kita juga harus memperbaiki di dalam yang kemudian nampak nyata keluar. Sehingga kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kekristenan yang berintegritas, kehidupan kekristenan yang sungguh benar, yang terlihat di hadapan Tuhan, dan juga di dalam kehidupan sesama kita. Karena kita hidup di hadapan Tuhan, Coram Deo. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami dengan segala kekurangan kelemahan kami, agar kami menjalani kehidupan ini hari demi hari bersandar di dalam anugerah. Agar segala kelemahan kami tidak menghalangi Injil yang kami nyatakan lewat kehidupan kami, lewat kata-kata kami, lewat pemikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesadaran, kepekaan untuk terus menghidupi kehidupan ini dengan mengingat bahwa kami adalah saksi Kristus, mengingat bahwa kami juga rentan dan kami membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan hari demi hari, agar kami menjadi saksi yang efektif, saksi yang memuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Pimpin kami hari ini di dalam setiap langkah hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan.